Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas analisis dan visualisasi data. Di sini pada kali ini kami akan membahas mengenai eh, progress project UAS, yaitu dengan paper yang berjudul COVID-19 Patient Health Prediction Using Boosted Random Forest Algorithm. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Anggota kelompok 4 terdiri dari Imatri Idari dengan NIM akhir 005, dengan saya sendiri Iin Mardiana dengan NIM akhir 006. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Pembahasannya sendiri itu ada 6 poin. Yang pertama ada pendahuluan, ada tujuan, ada data yang digunakan pada penelitian kali ini, metode yang digunakan, hasil pembahasan, beserta kesimpulan. Baik, yang pertama kita akan masuk ke pendahuluan. Pandemi penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 yang berasal dari Wuhan, Cina telah berdampak buruk pada komunitas global dan membebani sistem perawatan kesehatan canggih di seluruh dunia. Dengan tekanan pada fasilitas medis, penting bagi pemerintah dan fasilitas perawatan kesehatan untuk mengidentifikasi dan menangani kasus yang paling mungkin bertahan. Dengan demikian, secara bijaksana memanfaatkan persediaan sumber daya medis dan juga obat-obatan yang terbatas. Peningkatan jumlah pasien yang cepat dan eksponensial saat ini memerlukan prediksi yang efisien dan cepat dari kemungkinan hasil pasien yang terinfeksi untuk pengobatan yang tepat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ialah tujuan, di mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengisi kekosongan sistem layanan kesehatan tradisional dengan menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk secara bersamaan memproses layanan kesehatan dan data perjalanan bersama dengan parameter lain dari pasien positif COVID-19 di Wuhan, Cina. Hal tersebut dilakukan untuk memprediksi hasil yang paling mungkin dari seorang pasien berdasarkan gejala, riwayat, perjalanan, dan keterlambatan pelaporan kasus dengan mengidentifikasi pola dari data pasien sebelumnya. Data yang digunakan berasal dari Kaggle, yaitu Novel Coronavirus 2019 Dataset, yang dapat diakses pada link berikut. Kemudian, data ini terdiri dari 17 kolom dan juga 1085 baris. Dan data tersebut merupakan kumpulan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber termasuk berasal dari WHO dan Johns Hopkins University. Namun, dataset tersebut telah meneliti proses lebih lanjut untuk memenuhi kebutuhan penelitian, sehingga atributnya pun berubah dari yang ada di dataset Kaggle. Baik, selanjutnya adalah metode yang digunakan. Metode yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah metode random forest. Menggunakan random forest model boosted dengan menerapkan algoritma ADABUS. Model random forest ini menggunakan data geografis, perjalanan, kesehatan, dan demografi pasien COVID-19 untuk memprediksi tingkat keparahan kasus dan kemungkinan hasil pemulihan serta kematian. Tahapan penelitian kali ini ada pemrosesan data. Yang pertama adalah melalui data pre-processing. Dataset terdiri dari kolom dengan data yang bertipe tanggal, string, kategorik, dan juga numerik. Data pre-processing dilakukan dengan mengecek missing value, menangani missing value, melakukan convert data bertipe kategorik ke data bertipe numerik, dan melakukan drop kolom yang tidak digunakan. Kemudian dilakukan visualisasi dengan heat map untuk mengetahui korelasi terbesar antar variabel feature dengan variabel target. Evaluasi yang digunakan pada penelitian kali ini adalah menggunakan evaluasi beberapa poin untuk memprediksi hasil dari pasien tertentu tergantung pada banyak faktor, termasuk namun tidak terbatas pada riwayat perjalanan, demografi, dan lain-lain. Jadi untuk tujuan mengevaluasi model yang digunakan, ada beberapa metode atau model yang digunakan untuk menentukan model terbaik untuk memprediksi penyakit COVID-19 ini. Ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama ada metode decision tree, ada naive Bayes, ada support vector machine atau SVM, dan juga random forest. Dari beberapa metode tersebut digunakan metrik evaluasi sebagai berikut untuk masing-masing model. Ada akurasi. Akurasi merupakan ukuran penting yang digunakan untuk menilai kinerja model klasifikasi. Ada recall yang merupakan metrik yang signifikan untuk mengidentifikasi jumlah pasien yang diklasifikasikan dengan benar dalam kumpulan data kelas yang tidak seimbang dari semua pasien yang dapat diprediksi dengan benar.
Kemudian ada F1 score, di mana F1 score merupakan sama dengan rata-rata antara nilai precision dengan nilai recall. Mencapai keseimbangan sempurna antara presisi dan recall sehingga memberikan evaluasi yang tepat terhadap performa model dalam mengklasifikasikan pasien COVID-19. Dan evaluasi yang ketiga menggunakan precision, di mana presisi juga merupakan metrik kunci untuk mengidentifikasi jumlah pasien yang diklasifikasikan dengan benar dalam kumpulan data kelas yang tidak seimbang. Dari evaluasi metrik tersebut ini, dari beberapa metode dan model yang digunakan, digunakan metode random forest karena dalam metode random forest tersebut diperoleh nilai F1 score-nya paling tinggi. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan, di mana model yang termasuk dalam penelitian ini meliputi decision tree classifier, support vector classifier, Gaussian F-based classifier, dan boosted random forest classifier. Namun disebabkan dataset yang digunakan tidak seimbang, maka peneliti menggunakan skor F1 sebagai metrik utama perbandingan. Nah, berikut merupakan evaluasi matrik dari berbagai model. Untuk yang ada di tampilan layar saat ini ialah evaluasi matriks menggunakan boosted random forest. Next. Kemudian di sini merupakan diagram evaluasi matrik dari setiap model. Yang paling kiri atas ialah evaluasi matrik menggunakan logistic regression. Kemudian ada evaluasi matriks dengan Gaussian naive Bayes. Kemudian ada evaluasi matriks dengan menggunakan decision tree. Dan ada evaluasi matriks dengan menggunakan support vector machine. Dari kelima gambar tersebut, semua nilai skor F1 tertinggi yang digunakan sebagai metrik utama perbandingan dihasilkan apabila menggunakan model random forest. Next. Kemudian, decision tree divisualisasikan dalam yang ada di dalam paper secara keseluruhan memiliki depth atau kedalaman yang sama dengan 2. Jadi di sini ada 2 bentuk kedalaman atau 2 bentuk depth dari decision tree-nya. Selain itu, Gini index yang dihasilkan adalah kurang dari 0,5 semuanya dalam setiap node ini. Jadinya itu menunjukkan bahwa dataset training tidak seimbang. Oleh sebab itu, peneliti mengoptimalkan kinerja model dengan mengurangi kedalaman pohon menjadi 2 dan menambah jumlah penaksir decision tree di random forest menjadi 100. Tujuannya agar mencegah varians yang tinggi dalam model dan memberikan prediksi yang akurat. Next. Selanjutnya di sini, pencarian grid pada grid parameter yang dipilih dilakukan untuk mendapatkan sekumpulan parameter dengan performa terbaik. Dalam tabel 2, disajikan hyperparameter yang dikembalikan oleh algoritma pencarian grid, di mana di situ tertulis bahwa n estimators-nya 100, sesuai dengan yang digunakan pada tampilan sebelumnya, bahwa menggunakan nilai 100 itu tadi. Kemudian untuk tabel 3 sendiri menyajikan metrik evaluasi fine-tune boosted random forest yang sesuai dengan visualisasi diagram batang boosted random forest di presentasi sebelumnya. Next. Kemudian ini merupakan grafik yang menunjukkan perbandingan kinerja semua model termasuk boosted random forest, di mana hasil yang didapat ialah model boosted random forest bekerja lebih baik saat memprediksi kematian pasien COVID-19. Di sini ada terlihat bahwa random forest ini berwarna biru. Kemudian karena yang digunakan ialah F1 score, maka di sini terlihat bahwa yang paling tinggi nilainya ialah random forest itu tadi. Next. Berdasarkan penjelasan dan implementasi algoritma random forest yang dikuatkan oleh algoritma ADAPOS dengan skor F1 skornya adalah 0,8 pada dataset pasien COVID-19, dapat diketahui bahwa algoritma random forest mampu memberikan prediksi yang akurat untuk memprediksi kematian ataupun prediksi dari kasus COVID-19. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.